Oke, ia membahas tentang kebijakan KDM alias Kang Deddy Mulyadi ya, yang dimana salah satu kebijakan yang mungkin jadi terobosannya adalah adanya larangan untuk wisuda SMA. Oke, dan yang mengejutkannya adalah gini, ternyata di sekian gebrakan dia yang menjadi bahan perhatiannya itu adalah wisuda SMA. Oke, karena dianggap ini Gen Z yang pengen ada perpisahan ini dianggap mereka jadi nggak punya kenangan tuh buat nanti, katanya kan gitu. Sampai akhirnya mendebat dari Mulyadinya sendiri, ada itu di beberapa media seperti di Instagram. Iya, dengan alasan kita punya, jadi kita tuh kan punya kenang-kenangan itu yang harusnya ada, malah bawa-bawa keadilan, malah bawa-bawa kemanusiaan. Dan menurut gue itu nggak nyambung dengan keadilan dan kemanusiaan. Oke? Kenapa nggak nyambung? Karena gini, justru tidak adanya wisuda SMA ini adalah untuk kemerataan atau ini ada penghematan bagi orang tua itu sendiri, sehingga yang tadinya dana digunakan untuk wisuda itu bisa digunakan untuk hal lain, entah itu makan, bahkan liburan keluarga, yang itu jauh lebih penting daripada wisuda. Oke, tapi ini malah yang protes SMA ini malah bawa-bawa kemanusiaan dan keadilan. Ya kalau harus berpikir luas ya, yang dimaksud keadilan itu kan masa kuliah ada wisuda SMA enggak, itu yang disebut keadilan di situ mungkin ya versi Gen Z. Karena Gen Z ini punya karakter dia tuh nyablak kemana-mana tanpa dasar, oke? Itu Gen Z. Tapi nggak semua loh. Cuman ini ada kecenderungannya kalau Gen Z dia punya ilmu tinggi, dia otomatis terpinggirkan sama Gen Z yang sering-sering cuap ini gitu kan. Nah, dan ditanya lagi ke orang tuanya itu, ini ibunya maunya gimana? Ya untuk anak sih mending ada wisuda biar ada kenang-kenangan kan gitu ya. Kalau gue berpikirnya gini, ya kalau orang tua itu gini berpikirnya ya, udah mah kita dulu nggak punya kenang-kenangan apa-apa, tinggal SMA beres bubar, that's it gitu kan. Cuman mereka nggak berpikir bahwa sebetulnya ya, hal seperti itu adalah termasuk perilaku konsumtif, artinya bahwa kita nggak memikirkan bagaimana ke depan, tapi yang jelas gimana nanti. Kalau bahasa Sunda itu ada istilah gini, bukan, jadi berpikirnya itu kumaha engke bukan engke kumaha. Jadi artinya gimana nanti, bukan nanti itu kayak gimana. Nah kayak gitulah kurang lebih ya di Sunda itu. Ya dipikirnya itu ya oke, dan kita nggak punya kenangan, anak kita harus lebih dari kita dengan kenang-kenangannya. Padahal yang lebih dari orang tua itu harusnya adalah ilmunya, juga perilakunya, ya. Tetapi ini malah hal-hal yang sifatnya lahiriah bahkan konsumtif seperti wisuda yang disorotnya gitu kan. Ya di sisi lain sih gue berpikirnya gini juga, bahwa kalau kita berunut dari berbagai sudut pandang ya, bahwa rata-rata nggak semua orang punya keberuntungan bisa meneruskan dari jenjang SMA ke perkuliahan. Okay? Asumsinya adalah SMA ini adalah tahun terakhir pembelajaran mereka karena mereka belum tahu mau lanjut kuliah atau enggak. Jadi daripada nanti kuliah enggak kebagian wisudanya, mending sekarang wisudanya. Kalau seperti itu bisa diterima. Namun sekali lagi, dihitung dari kemampuan itu gimana. Yang kuliah itu oke, kuliah itu identik dengan yang punya kemampuan lebih, it's oke. Karena memang pendidikan sarjana itu ataupun diploma itu di kita belum diwajibkan dalam tanda kutip. Artinya mau lanjut kuliah itu enggak, mau lanjut kuliah atau enggak ya terserah, kan masih kayak gitu ya. Cuma sekali lagi, apakah nggak bisa gitu kalau misalkan kita berpikir jangka panjangnya? Mungkin nggak mudah juga. Gue termasuk dulu yang nggak setuju adanya wisuda SMA. Bahkan dari SMP udah wisuda kalau nggak salah, kalau gue SMP ya. Yang jelas ada perpisahan. Nah, ini gue juga punya cerita dulu di SMA gue itu, dulu tidak mau ada acara perpisahan. Oke?
Tapi karena ada segerombolan orang, segerombolan kelompok yang pengen ngadain perpisahan, mereka ngadain sendiri meskipun tempatnya masih di sekolah. Itu dari angkatan gue. Makanya jawaban bijak dari Kang Deddy Mulyadi adalah, ya udah kalau bikin sendiri aja tanpa melibatkan institusi. Buat di mana, traktir di mana, buat sendiri perpisahannya tanpa melibatkan. Jadi di sini jelas bahwa sebetulnya yang jadi titik beratnya itu adalah institusi sekolah jangan disalahin. Karena apa? Karena kalau pihak sekolah mengadakan, dianggapnya itu bisa menjadi iuran liar yang bisa menjadi malah jadi lahan bisnis. Kalau berbagai kemungkinan ya, kayak gitu. Nah, KDM mengantisipasi ke situ. Nah, jadi biar bisa dimengerti juga semuanya ini para sahabat semuanya ya, bahwa jadi yang harus disimak bersama ini adalah keputusan dari KDM itu dia bukan mencakup satu golongan, mencakup satu orang, apalagi satu keluarga, tapi ini bagaimana analisis keseluruhan dari seluruh daerah Jawa Barat. Sebagian besarnya itu adalah golongan mampu atau menengah atau bahkan ke bawah, sorry to say. Nah, untuk keadilan bersama, agar tidak menjadi beban untuk orang tua yang sorry to say ekonominya adalah menengah ke bawah, maka diberikanlah kebijakan bahwa sekolah tidak boleh mengadakan wisuda, dalam hal ini SMA. Kalau murid-murid yang ngadain sendiri, itu di luar tanggung jawab institusi sekolah dong. Ditanggung sendiri, bahaya sendiri, ya itu udah diserahin pada pelajarnya. Kayak gitu aja. Artinya di sini bahwa jangan sampai nanti pemerintah disalahin kalau ada apa-apa ketika perpisahan diadakan. Dan di sisi lain juga, kalau pemerintah juga tidak mengeluarkan edaran dari larangan untuk wisuda, nanti bakal ada anggapan juga bahwa, ya kenapa pemerintah diam aja ketika ada kejadian seperti misalkan bus terbalik, kalau contoh dari Mulyadi ya. Nah, kenapa nggak diantisipasi? Nah, ini antisipasi kejadian seperti itu. Ya, maka ditekanlah angka wisuda itu untuk SMA biar kalau bahasa agamanya itu meminimalisir mudorot ya, kayak gitu. Nah, di sini justru gue mendukung penuh. Kalau untuk kenang-kenangan ya akhir-akhirnya sih kalau kita berpikir ya, kenang-kenangan itu buat siapa sih? Buat golongan-golongannya sendiri juga, buat geng-gengnya sendiri juga. Jadi kalau bawa-bawa angkatan, kalau bawa-bawa kelas, apalagi bawa sekolahan, ya enggak juga sih sebetulnya. Akhir-akhirnya yang nikmatin itu ya geng-gengnya sendiri, gitu kan. Jarang banget, bahkan jarang loh ya, jarang ada perpisahan yang dimaknai oleh seluruh sekolahan. Ya pasti yang diingat-ingatnya geng-gengnya lagi, yang ngomonginnya geng dianya lagi, kan kayak gitu. Pada akhirnya. Jadi ya udah, wisuda ini, tidak adanya wisuda ini jangan jadi polemik, tetapi coba dipikirkan jangka panjang ke depannya. Ya oke, kita di sini ada peribahasa ya, namanya juga orang tua bakal ngusahain ABC untuk anaknya. Kita jangan tergantung kayak gitu. Yang jadi harus pertimbangannya adalah kita punya uang sendiri enggak buat ngadain itu perpisahan, gitu aja. Selama lu masih bergantung ke orang tua, duit lu dari orang tua juga, ya wassalam deh gitu. Lu cuma mikirin diri lu sendiri kalau menurut gue pribadi ya. Yang penting lu seneng, nggak tahu di mana orang tua lu itu bisa dapetin uang, yang penting lu ada kenang-kenangan. Ya sama kayak gini, yang penting lu dapat duit, gak tahu dari mana duitnya, mau halal mau haram, ya lu nikmatin ya, kayak gitu aja, nggak jauh dari situ. Oke. Ya pro kontra sih, apa sih yang nggak pro kontra di kita sih? Semuanya juga jadi pro kontra, cuman yang jelas di kebijakannya kali ini ya memang ini untuk kebaikan sesama sih gue bilang. Jadi sekolah itu bukan untuk ajang hura-hura, tapi mencari ilmu. Ya oke, semua ilmu nggak bisa kita dapetin, ya oke. Namanya juga manusia, ada potensinya masing-masing. Cuman yang jelas di sini jangan sampai pemerintah seolah-olah ya jadi tukang pungut uang, diantaranya dari wisuda, kayak gitu aja. Kalau apa-apa disalahin pemerintah, setelah pemerintah antisipasi disalahin juga, ya lu maunya apa, kayak gitu aja. Oke, segitu yang disampaikan. Thanks for watching.